Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Karena doa kalian saya sukses di Indonesia. Tanpa doa kalian saya gak ada apa-apa di Indonesia. Maksud saya begini, karena doa kalian saya sukses seperti ini. Jadi saling mendoakan ya teman-teman. Semoga kita bisa saling mendoakan, insya Allah. Teman-teman, hari ini tema kita adalah Lailatul Qadar. Oke teman-teman, sekarang saya langsung mau undang Ustadz Ilman Fauzi. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Yata? Selalu sehat. Alhamdulillah. Lama kita nggak ketemu ya. Iya, alhamdulillah. Senang banget ini diundang ke sini, masya Allah. Ya, saya lebih senang banget. Terima kasih jauh-jauh udah datang. Sama-sama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini hanya suaranya lagi agak sedikit serak. Itu namanya mungkin ujian kali. Ujian. Tapi katanya kalau suara serak gini lebih romantis Oh, suaranya. lebih romantis. Berarti kita teleponan aja ya. Ustaz tinggal di Bogor. Saya di Sentul, Bogor. Berarti dari Sentul khusus untuk saya. Khusus dong. Alhamdulillah, berkah banget, teman-teman, kalau berkah orangnya banget. spesial, kita juga harus treatmentnya dengan spesial. Oh, gitu, Dan luar Mbak biasa. Yata bagi saya adalah special one. Oke, Orang alhamdulillah. spesial yang Alhamdulillah. harus saya spesialkan. Alhamdulillah. Ustadz, Ya. tema kita hari ini adalah Lailatul Qadar. Betul. Jadi dari saya, dari teman-teman saya ada beberapa pertanyaan. Jadi izin ya saya boleh nanya ya. Boleh. Sebenarnya Lailatul Qadar itu apa sih? Ya, Jadi aku pengen tahu lebih dalam lagi, mungkin teman-teman kita ada yang belum tahu juga. baik. Bismillah. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pertama, mungkin sebelum kita bahas tentang apa itu Lailatul Qadar. Iya, Ustaz. Pertama saya ingin coba ingin menguatkan hati kita agar kita bersyukur karena kita bertemu dengan bulan Ramadan. Iya. Dan di antara keutamaan bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Betul. Malam Al-Qadar. Apa sih malam Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu? Lailah itu artinya malam, Al-Qadar itu kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemuliaan yang besar kepada kita yang bertemu dengan malam Al-Qadar. Apa di antaranya? Yang pertama, yang membuat malam itu mulia. Karena malam itu adalah malam pertama diturunkannya Al-Qur'an. Masya Allah. Jadi ketika kita menyebutkan itu adalah malam yang mulia, karena ada yang mulia yang turun, yaitu Al-Quran. Dan ini juga menjadi satu catatan ya. Kalau kita mau mulia dalam hidup, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Iya, Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, pasti mulia. pasti. Coba kita buktikan. Bulan yang ketika itu diturunkan Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Bulan. Iya kan? Malam yang ketika itu diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Iya. Malam Al-Qadar. Masya Allah. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang di tempat itu tempat diturunkan Al-Quran, Masya Allah. maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, Mekah dan Madinah. Malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan. Pertama, karena disitulah Allah turunkan Al-Quran. Yang kedua, kenapa disebut dengan malam kemuliaan? Karena di malam itu Allah turunkan rahmat dan ampunannya kepada kita. Makanya kalau kita bertemu dengan Ramadan dan berkesempatan bertemu dengan malam Al-Qadar, maka kita berharap mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud kenapa namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, Ya. jadi kenapa harus terakhir 10 hari Lailatul Qadar itu? Bagus pertanyaannya. Kenapa harus, pertama mungkin ya, kenapa harus ada di bulan Ramadan dulu? Iya. Jawabannya, ya karena Ramadannya aja udah spesial. Itu spesial ya. Iya kan? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan yatamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan. Kata Nabi, seandainya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan minta setiap bulan adalah bulan Ramadan. Nah, Allah spesialkan Al-Qadar itu ada di Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, kenapa ada di 10 hari terakhir Ramadan? Karena disitulah malam-malam yang menentukan. Tapi waktunya nggak dikasih tahu. Iya. Harinya kapan, waktunya kapan tuh nggak dikasih tahu.
Kata para ulama, kenapa Allah merahasiakan detail waktunya Al-Qadar agar manusia tidak apa istilahnya ya, tidak mematok gitu loh. Iya. Kalau kita tahu misalnya ya, Al-Qadar tuh adanya di 23, mungkin Bang Atta hanya ngejar ibadah 23 aja kan? Iya, nunggu ya 23. 23 aja lah santai, gitu. santai aja masih ada 2 hari Wah, lagi. Iya. makanya Allah rahasiakan. Kemudian para nabi kemudian Rasulullah sampaikan adanya di 10 malam terakhir Ramadan, kira-kira di malam-malam ganjil Ramadan. Tapi tepatnya hanya Allah yang tahu keberadaannya. Itu menjadi hak prerogatifnya Allah untuk merahasiakan waktu. Masya Allah, sebenarnya hikmahnya luar biasa. Luar biasa. Jadi kita bisa lebih dekat lagi sama Allah, lebih dekat lagi ke ibadah kita. Benar. Dan ini ada kebiasaan kan Mang Atta, kita itu Iya. kalau udah tahu waktunya kadang-kadang ngejar kan. Iya enggak? Iya. Udahlah tanggal 23 aja, toh turunnya 23. Makanya dirahasiakan agar kita tidak terpatok atau terikat pada satu waktu saja. Masya Allah. Ustadz, ini ada satu lagi. Oke. Dari teman-teman saya sih. Iya. Kalau mau dapat Lailatul Qadar, ibadahnya gas dari awal Ramadan. Oh, bener. Apakah harus milah-milih? Iya, didengarin ya teman-teman. Iya, yang Atau kasih pertanyaan. atau ngegas dari awal? Iya. Gini. Itu bukan dari saya tapi dari teman-teman saya. Jadi saya mah ada pertanyaan dari saya, ada pertanyaan dari teman-teman saya supaya kita semua ramai-ramai belajar Iya, di sini. tapi ini pertanyaan mewakili banyak orang di luar sana. Iya, siap, iya, betul sekali. Bener, ini pertanyaannya bagus. Iya. Gini Bang Atta, Iya. masing-masing orang tuh kan beda-beda ya. Iya. Ada orang yang bisa gaspol dari awal. Iya. Itu keren banget. Dari malam pertama Ramadan sampai akhir tuh penuh gitu ya. Iya. Tarawehannya aman misalnya. Ah, itu bagus. Tapi ada orang yang mungkin tidak bisa gaspol dari awal. Iya. Dia hanya bisa milih waktu-waktu yang menurut dia itu spesial. Contoh misalnya 10 hari terakhir Ramadan. Nggak masalah. Silakan saja. Tapi syaratnya cuma 2. Apa? Imanan wahtisaban. Dia menjalaninya dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang ibadah dari awal sampai akhir tapi nggak pakai iman, nggak ikhlas, ya nggak dapat juga. Makanya dalam hadis dikatakan, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, ya. Kapan? Baik dari awal di gaspol, baik tengah-tengah atau di akhir-akhir saja, silahkan. Selama dengan iman, selama dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang terdahulu. Jadi bukan tentang gaspol dari awal atau tengahnya, Iya. tapi tentang sebening apa hati kita untuk bisa mendapatkan malam Al-Qadar itu. Dan itu yang tahu hanyalah Allah. Masya Allah. Kita nggak ada yang tahu. Izin Ustaz, ini untuk pribadi saya ada yang mau Ya. pertanyaan dari pribadi saya. Gimana tuh? Iya, dari pribadi saya. Misalkan, ini ada satu saudara kita, satu seiman Islam. Kita boleh nggak nanya sama dia, tadi malam lihat Lailatul Qadar nggak? Boleh nggak kayak gini nanya? Iya, ya nggak boleh lah. Nggak boleh nanya? Kenapa harus nanya? Dia cerita sendiri boleh? Oh, maksudnya dia cuma menceritakan. Iya. Aku semalam dapat gitu. Iya. Mohon maaf ya, malam Al-Qadar itu bukan sesuatu yang bisa terlihat dengan mata, Iya. tapi yang bisa terasa dengan hati. Dirasain, iya. Jadi nggak bisa ada orang gini, oh kalau dia glowing berarti dia dapat Al-Qadar gitu. Ya nggak juga gitu. Iya, iya, Nggak iya. juga gitu. Iya, iya, iya. Jadi malam Al-Qadar itu ada pada rasa. Iya, iya. Rasa ketika dia mendekat kepada Allah di malam-malam terbaik itu. Masya Allah. Dan justru kalau dia dapat, ya nggak mungkin dia ria, Iya. nggak mungkin dia sombong. Iya, mungkin takutnya ada saudara kita lihat tapi dia, oh tadi malam saya begini-begini. Berarti kalau dia udah lihat begini berarti dia pasti jadi jauh banget jadi Jauh soleh. banget, Jadi jauh soleh ya. banget, Masya benar. Allah. Ustadz, izin daripada pakai pertanyaan, saya pengen dengar lebih dalam lagi, pengen dengar ceramah langsung. Masya Jadi Allah. setelah segmen ini ya Ustadz. Baik. Teman-teman, alhamdulillah bermanfaat banget. Semoga bermanfaat buat kalian juga ya. Terima kasih ya, masih di program saya di Silaturahmi Ramadan. Semoga bermanfaat ya. Jangan kemana-mana ya. Kalau yang mendikat, yang mendikat kening. Kalau yang mandi Kan kesini aja. Bilang udah lagi gak nyaman di dompet, dikasih mah dia.
Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya masih di program Silaturahmi Ramadan. Ustadz, Ya. ayo keluar ilmu semua yang Ustadz punya. Kita pengen belajar tentang Lailatul Qadar yang lebih dalam lagi. Baik. Supaya teman-teman kita bermotivasi dan siapa tahu dari ceramah Ustadz ada yang sadar, ada yang dapat hidayah. Masya Kita akan tahu Ustadz, bismillah, silakan di mana? Di mana aja silakan. Ya baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bang Atta terima kasih sudah Sama-sama. mau silaturahim ini dikunjungi oleh kita ke tempat ini. Semoga berkah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita Amin. semua. Amin. Apalagi silaturahim kita dilakukan di bulan suci Ramadan dan tentunya ini di hari-hari menjelang 10 hari terakhir Ramadan Ya. dan kita berharap mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia. Malam yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk pertama kalinya. Dan ini menjadi tanda serta awal bagi kita. Jika ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup, maka jangan pernah jauh dari Al-Qur'an. Kemudian kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an bicara tentang Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala langsung menjelaskan surat khusus tentang Al-Qadar, yaitu di suratul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadanya Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apa Lailatul Qadar itu? Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi keberadaan daripada malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, jika seseorang menghadirkan kebaikan, menghadirkan amal ibadah, menghadirkan amal soleh di malam Al-Qadar itu, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar dibanding 1000 bulan yang akan dia lalui. Masya Allah. Mohon izin, mohon maaf. Kita aja belum tentu ya bisa ketemu sama 1000 bulan, betul nggak? Iya sih. Iya kan? Benar. Belum tentu. Punten, sekarang Bang Atta berapa usianya? Let's say berapa? Ya, 28. 28. Misalnya Ahilman 31. Oke, Masya Allah. Kalau 31 kan berarti berapa bulan tuh? Kalau 12 kali 30 berarti sekitar ya 40, 360 lebih lah. ya segitulah. Iya, 372. Belum nyampe 1000 bulan kan? Nah, ini ada satu malam yang jika kita menghadirkan amal ibadah di malam itu, maka kita akan bisa mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada 1000 bulan. Masya Allah. Bagaimana keadaannya? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jika seseorang mendapatkan malam Al-Qadar itu, maka dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Allah akan kemudian mengurus urusannya. Allah akan membantu urusannya. Allah akan mencurah-curahkan rahmat bagi dirinya. Sampai kapan? Sampai dia mendapatkan keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu dia mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, kapan malam Al-Qadar itu? Secara spesifik, waktunya hanya Allah yang tahu. Benar. Tetapi Nabi SAW memberikan gambaran prediksi kepada kita. Kapan adanya malam Al-Qadar itu? Malam Al-Qadar itu adanya di 10 malam terakhir Ramadan dan di antara tanggal-tanggal ganjil. Berarti bisa malam ke-21, bisa malam ke-23, bisa malam ke-25, bisa malam ke-27, bisa malam ke-29. Tapi para ulama sepakat adanya kira-kira di pertengahan. Di 23, 25, 27. Apa poinnya? Teman-teman, mungkin kita nggak bisa gaspol dari awal. Iya. Tapi yang tidak bisa gaspol dari awal, jangan sampai tinggalkan 10 malam terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Karena boleh jadi malam Al-Qadar itu turunnya di situ. Nah, apa di antara amalannya? Di antara amalannya adalah satu,
kalau sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, kita berusaha untuk iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu artinya berdiam diri lebih banyak di masjid dengan menghidupkan amal-amal terbaik di dalam masjid. Maka apa di antara kebiasaan Nabi? Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau bangun dari tempat tidurnya, mengecangkan ikat pinggangnya, kemudian beliau bangkit dari tempat tidurnya, kemudian beliau tinggal di masjid. Kenapa? Karena di malam itulah beliau lebih memperbanyak mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di masjid, apa yang bisa kita lakukan? Tilawatil Quran. Apa yang bisa kita lakukan? Berzikir. Apa yang kita lakukan? Berdoa. Apa yang kita lakukan? Bermuhasabah. Apa yang kita lakukan? Taklim, kajian. Itu ada di masjid itu. Jadi bukan berarti cuma pindah doang jadi ngegibah di masjid, bukan. Tapi menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam masjid. Termasuk memperbanyak sedekah di dalamnya. Ya, teman-teman yang mungkin bacaan Qur'annya masih belum banyak karena sibuk di awal-awal Ramadan, maka dikebut di akhir Ramadan. Rugi sekali kalau ada orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dia tidak sempat baca Quran. Rugi sekali. Izin Ustadz, Ya. potong. Saya ada pertanyaan. Kalau kita misalkan berbuat baik sama seorang, itu akan mendekati kita nggak dekat Lailatul Qadar? Wah, Masya Allah. Iya. Jadi, Kan ibadah kan sholat, najis, betul, puasa, semua. Tapi selain itu kalau kita berbuat baik sama seorang, betul. Jadi semua amal kebaikan itu perlu kita hadirkan di hari-hari itu, terutama Ramadan. Iya. Ya. Nabi SAW itu adalah seorang yang sangat dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu semakin meningkat ketika bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang Bang Atta, kita semua pengen dapat keutamaan Lailatul Qadar ketika Ramadan, dia berbuat baik kepada siapa saja, kepada siapapun. Bahkan mohon izin, mohon maaf, kalaupun kita misalnya berbuat baik sama orang yang kita nggak kenal pun, itu sesuatu yang baik. Kalau kita berbuat baik sama orang yang kenal sama kita, ya biasa, ya nggak sih? Iya. Tapi kalau kita berbuat baik sama yang nggak kenal sama kita, itu luar biasa. Termasuk, ini amalan hati ya. Ada 3 amalan yang jika dilakukan akan membuat seorang hamba itu dibangunkan istana di surga. Masya Allah. Coba Bang Atta mau nggak dibangunin istana di surga? Mau banget. Mau dong, mau banget. dong. Ya, apa kata Nabi? Ada 3 amalannya. Yang pertama, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. Berat nggak sih? Maafin orang yang menyakiti kita. Tapi kalau dapat istana nggak berat. Berat, tapi tenang karena pahalanya istana di surga. Iya. Kalau ringan mungkin pahalanya kipas angin ya. Iya. Kulkas 1 pintu gitu. Yang kedua, apa amalannya? Wal yu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Iya. Jadi Bang Atta berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita. Iya. Itu keren banget. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Bang Atta tadi, memang ibadah tidak harus yang sifatnya ritual ya. Tidak harus yang sifatnya mahdoh. Ada yang sifatnya goyer mahdoh. Hablum minan nas. Berbuat baik kepada setiap orang itu kebaikan. Dan berpotensi dengan kebaikan itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Kenapa dia kayak sedih gitu Bang Atta? Kayak teringat dengan seseorang kelihatannya. Iya, ini mau diceritain sama teman-teman. Gimana tuh? Teman-teman, hari ini narsumnya Ibu Baparti, kita panggilnya Baparti. Itu bisa dibilang seperti ibu saya. Kenapa seperti ibu saya? Karena waktu umur saya 14 tahun, saya kan udah di Indonesia. Saya datang di Indonesia, jujur belum ngerti bahasa Indonesia. Izin Ustadz, belum ngerti bahasa Indonesia, belum ngerti budaya Indonesia, belum ngerti makanan. Dan Baparti itu yang ajarin saya bahasa Indonesia, masakin untuk saya, dan bisa dibilang ajarin saya cara ngomong kayak anak kecil. Coba bilang, apa kabar? Assalamualaikum, seperti ini. Dan mungkin saya nggak bisa lupa sama Baparti, artinya mungkin nggak bisa, saya nggak bakal lupa selamanya, itu udah diikat di hati. Mudah-mudahan Ibu Parti, Baparti, kita panggilnya Baparti, jadi semoga sehat selalu dan bahagia terus. Dan aku mau minta maaf juga kalau selama ini ada salah atau tutur kata saya nggak bagus. Jadi teman-teman, untuk saya langsung perkenalkan ke Baparti, saya mau panggil Baparti supaya kalian juga bisa kenalan sama Baparti.
selama ini Bapak Parti itu luar biasa sama saya. Kenapa bisa luar biasa? Ustadz izin. Saya undang pejabat, undang ustadz, undang seorang YouTuber, seorang artis, dia yang masakin. Allah. Jadi dia bikin bahagia tamu saya. Masya Allah. Itu jujur ya, mungkin saya nggak punya feel sih. Aku nggak bisa sebut. Kalau saya mau nulis buku, saya bisa nulis buku untuk Bapak Parti. Karena dia pegang tangan saya saat saya susah. Susah artinya belum bisa apa-apa. Saya sekolahnya nggak pintar, tapi dia ajarin saya sopan santunnya. Banyak banget yang ngajarin ke saya. Kalau saya bicara sedikit-sedikit, kayaknya tanggung. Lebih baik saya langsung ke segmen berikutnya, kita panggil Bapak Parti. Saya banyak banget pengen nanya sama Bapak Parti. Ustadz juga izin nanya sama Bapak Parti. Dia kurang lebih udah 18 tahun sama kita. Masya Allah. Saya 14 tahun Indonesia, sebelumnya kan ada Bapak. Bapak masih aktif juga. Dari zaman Bapak lah. Masya Allah. Sampai sekarang masih ada sama kita. Kalian jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman dan saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia masih di program Silaturahmi Ramadan. Harus semangat ini, nggak boleh lemah, nggak boleh sedih, harus semangat. Oke, tanpa buang waktu, saya langsung mau panggil Bapak Parti. Bapak Parti, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba kamera ke saya dulu, saya mau jelasin sedikit. Selama ini saya kalau panggil Bapak Parti, aku bicara begini, Bapak Parti minta makan, minta teh Pakistan, dan hari ini saya bilang selamat datang. Dan saya kalau ketemu Bapak Parti selalu pakai begini aja, dan hari ini saya mau peluk. Masya Allah. Ya. Ayo. Apa? Terima kasih ya Pak Atas. Ya. Semoga sukses selalu, Amin. sehat. Amin, amin, amin. Ayo duduk dulu, Ampun, duduk dulu. Pak. Jangan sedih-sedih. Enggak. Masya Allah. Ya. Kita kalau sayang sama orang harus dibuktikan, harus diucap supaya orang itu tambah semangat. Karena kan zaman sekarang banyak orang ribut karena dia nggak pernah ungkapkan saya cinta kepadamu dan nggak pernah bilang saya sayang kepadamu. Jadi saya bilang ke Bapak Parti, jujur, saya sayang banget. Terima Kenapa kasih. Bapak Parti itu seperti orang tua, beneran seperti orang tua banget. Ajarin saya cara omong, ajarin saya tutur kata, ajarin saya perkenalkan makanan Indonesia dan banyak banget yang diajarin. Pokoknya terima kasih banyak dan Sama-sama. aku sayang sama Bapak Parti. Terima kasih, terima kasih. Iya, Ustadz. Masya Allah. silakan nanya, Iya, Ustadz. Bapak Parti, saya Hilman. Senang banget. Tadi Bang Atta kan cerita beliau ini adalah orang yang artinya mengasuh Bang Atta dari kecil, Iya. mendidik Bang Atta. Bang Parti, saya mau tanya aja. Bang Atta yang waktu kecil dengan sekarang ada perubahan atau tidak? Jauh banget. Apa perubahannya? Perubahannya waktu dulu masih Culun. apa ya? Culun. Culun. Culun, ya. Maaf, maaf. Gak apa-apa, santai. Pokoknya. Iya. Sekarang? Kalau lama-lama sama saya juga kalau mau minta makan gini. Dulu gitu. Iya. Maksudnya saya kan sekarang kalau mau makan kan tinggal minta. Mau makan dulu saya nggak tahu. Kalau mau makan gimana caranya, bahasa ucapnya gimana. Masya Allah. Terus tanya lagi, Terus pengen gimana? dengar. Tapi sekarang gimana ngelihat Bang Atta dengan perubahan yang ada hari Ya alhamdulillah semakin sukses. Apa sih yang membuat Bapak Parti itu Betah. betah satu? Gajinya gede, gajinya gede. Saya udah ngomong dan punya kelegoan hati untuk, mohon maaf ya, ngajarin seorang Atta dari yang mohon maaf mungkin tidak bisa apa-apa, nggak ngerti, tapi Bapak Parti sabar gitu. Karena saya yakin kalau wajah gini kan nakal pasti kan, bandel nggak sih? Bukan nakal Enggak DC. sih. Nakal sih nggak DC ya. Mungkin bandel, gemes, tapi Bapak Parti sabar, dampingin terus. Apa motivasi yang paling kuat sebenarnya? Udah saya anggap kayak apa Pak, anak saya sendiri. Masya Allah. Kayak keluarga sendiri gitu loh. Saya nggak sama ayahnya Pak Atta, sama semua itu saya biasa kalau bicara itu
apa ya? Nggak bisa lembut. Nggak bisa lembut. Saya orangnya galak, kasar, omongannya itu pokoknya Jadi keras. kalau Baparti itu biasa kan kalau yang kerja kan bicaranya begini, Pak mau makan apa? Ah, biasa gitu. Udah makan belum? Kalau dia bukan begini. Gimana bilangnya? Udah makan belum? Salah makan gitu. Oh. Tapi saya kan gini ya. Tadi Baparti bilang teman-teman, saya itu anggap Atta itu seperti anak. Jadi kalau Baparti anggap saya seperti anak, saya juga harus anggap itu seperti orang tua. Saya jangan harap dia harus lembut, harus begini. Apapun dia berikan ke kita, apapun dia menyampaikan ke kita, apapun dia berikan ke kita makanan, kita harus terima dong. Kita jangan bilang, ini apaan, ini apa, kok kurang. Nggak boleh, astagfirullahaladzim. Kita nggak boleh kayak gitu. Dan yang jelas Baparti cakep. Terima kasih. Jujur aku nggak punya kata-kata. Kalau di sini saya mau bicara 2 jam, saya bisa bicara tentang Baparti. Jujur Ustadz, siapa sih di zaman sekarang ini 2022 yang masakin untuk tamu? Pasti suatu saat bosan dong, capek dong. Betul. Umur 58 tahun, berapa? 56. Oh 56, maaf dituain 2 tahun. Sebenarnya kelihatan tua sih jadi Masya gitu. Allah. Ya dan ini hebat ya. Jadi orang tua itu ada 3 bagian. Iya. Yang pertama ada orang tua kandung kita Iya. yang melahirkan kita. Itu ayah ibu kita. Iya, iya. Yang kedua ada orang tua yang mendidik kita, Iya. memberikan pelajaran kepada kita ilmu. Itu guru kita. Iya. Jadi guru juga orang tua. Dan yang ketiga ada orang tua yang mengasihi kita, menyayangi kita, membersamai kita dari kecil sampai sekarang. Itu juga orang tua. Iya. Maka apa yang Bang Atta hadirkan dan apa yang Mbak Parti hadirkan kepada Bang Atta, ini kan hubungan antara orang tua dengan anak Iya. yang bukan kandung, Iya. tapi ikatannya begitu emosional gitu. Iya. Ikatannya begitu dalam. Dan ketika Bang Atta menghormati Mbak Parti, tadi menyayangi Mbak Parti, emang sudah seharusnya. Iya harus itu. Sudah seharusnya. Kewajiban kita. Justru kalau Bang Atta nggak berbuat baik dan nggak menghormati Mbak Parti, keterlaluan. Iya nggak boleh. Karena mau nggak mau beliau ada orang tua kita Iya, juga. betul sekali. Karena beliau mendidik kita, membesarkan kita, membersamai kita. Dan apa yang Bang Atta hadirkan, ini adalah amalan yang begitu besar pahalanya. Alhamdulillah. Karena kata Nabi, salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah tudkhiluhus surur ala kulli muslimin. Menghadirkan kebahagiaan di hati seorang muslim. Jadi kalau Bang Atta sekarang membalas kebaikan Mbak Parti, satu, memang sudah seharusnya. Dan yang kedua, Bang Atta memancarkan senyuman di wajah Mbak Parti atas semua kebaikannya. Dan percayalah, Bang Atta, Mbak Parti, suksesnya kita hari ini, mungkin usaha kita mah hanya 5% faktornya. Tapi boleh jadi yang paling besar adalah doa-doa orang yang mencintai kita. Saya sering kali sampaikan, dengan izin Allah mungkin sekarang saya dikasih banyak kesempatan kebaikan. Saya bilang, ini bukan hebatnya saya, tapi hebatnya doa ibu saya. Termasuk kalau Bang Atta hari ini sukses, percayalah, bukan semata-mata usaha Bang Atta, tapi boleh jadi ada doa Mbak Parti juga yang membersamai Mbak Atta dalam kebaikan selama ini. Tapi hari ini Baparti dan Atta ini minta doa dari Ustaz. Masya Allah. Amin. Dan Ustaz juga ingin berpesan kepada semua, di balik orang sukses, pasti ada orang yang mendoakan kesuksesan kita. Amin. Amin. Hari ini kita lihat Bang Atta dan Mbak Parti luar biasa. Semoga Allah ikatkan kalian dalam kelembutan hati. Amin. Amin. Bukan hanya bersama di dunia, tapi sampai ke surga insya Amin Allah. amin amin ya Baik Rabbal. teman-teman, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, bulan mustajab untuk berdoa. Semoga kita diberikan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih Kau hantarkan kami ke bulan suci Ramadan. Kami mohon kepadamu ya Allah, curahkan rahmat-Mu kepada kami di bulan Ramadan. Amin. Turunkan ampunan-Mu kepada kami di bulan Ramadan. Jadikan kami hamba-Mu yang bisa merasakan nikmatnya Ramadan, sehingga kami bisa meraih pahala terbaik Ramadan kami. Ya Allah, kami tidak tahu seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir untuk kami. Kami hanya mohon ya Allah, terima semua amalan kami. Amin. Tapi kami mohon ya Allah, berikan kesempatan kembali kepada kami untuk berjumpa dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Termasuk di malam-malam terakhir ini ya Allah, berikan kepada kami kesempatan
untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Amin. Berikan kami kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Ya Allah ya Rabbana, berkahi Bang Atta, berkahi Mbak Parti, berkahi semua yang menyaksikan tayangan kami hari ini. Sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kumpulkan kami semua nanti di surgamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Sama-sama. Semoga terkabul. Terima kasih. Amin amin. Teman-teman, semoga doanya terkabul ya. Amin ya rabbal alamin. Dan biasanya di sini pun, di lantai bawah pun, kalian kan sering lihat ada makanan Pakistan yang masak itu Baparti. Masya Allah. Iya. Dan alhamdulillah banget hari ini kita makan bersama Baparti. Langsung sama yang masak. Iya, masaknya. Masya Allah. Biasanya kalau dia suruh coba, dia bilang, aku masaknya tanpa coba loh. Aku nggak tahu, nggak ngerti, udah makan-makan aja. Benar. Saya nggak Gitu. pernah nyoba Ustaz. Masya kalau Oh iya, Allah. belum coba aja udah enak banget. Masya Allah. Apalagi coba gitu. Udah nggak usah coba-coba, yang penting masaknya ikhlas. Ya. Nanti marah-marah lagi depan orang. Ya, ini lagi syuting nggak boleh marah-marah. Harus senyum gitu. Iya. Musuh-musuh di belakang aja, jangan di sini. Gitu ya. Oke teman-teman, alhamdulillah hari yang penuh berkah dan jujur ya teman-teman. 7 tahun yang lalu saya pernah bayangin kalau suatu saat aku punya program, tapi jujur Ustaz, aku bukan pikir aku bikin program sama Ustaz atau saya cuma pikir aja saya punya program, kalau nggak pegang program aku jadi bintang tamu, orang nanya sama saya, Atta kamu bisa sukses di Indonesia? Nanti aku jawabnya gini, bukan karena dua ibu kandung saya, dua Baparti. Oh. Aku pernah mikir itu, jujur. Masya Allah. Aku pernah mikir, gak punya kata-kata Ustaz, beneran gak punya untuk Bapak tentu gak punya kata-kata karena wah lebih dari orang tua, oke, yang fix karena lebih dari orang tua. Kenapa? Aku selesai kerja pulang ke rumah, kamar saya udah rapi, mantel udah di tempatnya wangi, AC-nya udah dihidupin tanpa minta, pagi bangun sarapan dapat sesuai harap saya. Tapi Ustaz izin, kalau ada kekurangan juga kita nggak boleh bilang gini, ini apa sih, aku nggak belajar Ustaz seperti itu. Apapun dia berikan ke saya selalu bilang alhamdulillah. Ini saksinya, udah kita hampir 14 tahun kerja sama, kita 18 tahun dari zaman Bapak, tapi ini 14 tahun sekalipun saya nggak pernah bilang Baparti itu apa sih tadi, kenapa begini, alhamdulillah. Karena tapi kalau saya bicara juga seperti orang tua, Bu kenapa begini, kayak orang bicara, anaknya lagi bicara kayak orang tua. Teman-teman, kalau saya ada lebih dalam lagi mungkin saya nggak kuat. Dan jujur aku nggak mau, aku sedih, kesedihan saya ini, kebahagiaan saya ini biar saya yang rasain. Mudah-mudahan kalian juga bisa rasain. Kalian jangan sampai mikir orang tua itu yang melahirkan kita. Orang tua yang lain juga bisa jadikan orang tua kita. Yang penting kita punya hati yang baik, yang sopan, yang akhlak. Oke teman-teman, habis segmen ini kita makan bersama sama Baparti yang biasanya masakin doang untuk tamu saya selama ini. Nanti kita makan bersama sama Baparti. Terima kasih ya teman-teman, tetap di Silaturahmi Ramadan ya. Kalau aku sih honestly teksturnya tuh suka yang kayak gini. Iya. Ini buat di rumah. Tapi yang ini lagi tebel ya. Iya. Terima kasih teman-teman, masih di program Silaturahmi Ramadan. Sekarang kita mau makan, kalian nonton kita ya. Kalau mau makan juga ayo ke sini, ikut. Datang aja di Fatmati, di Al-Barkat. Masya Allah. Ustaz izin, Ya. ini makanan khas Pakistan yang masak di dapur, bukan di dapur, udah ada di sini sekarang. Biasanya di dapur terus tugasnya. Masya Allah. Baparti, ayo, Baparti hari ini kenalin makanan ya. Ayo Baparti apa aja nih? Ini manisan, Manisan. dari Pakistan juga. Terus ini Kalau di kita ini namanya gorengan brokoli. bukan. Ini namanya pakore. Pakore. Kalau saya bikore, Pikore. Kalau di Indonesia apa sih? Kalau bakwan, bikinnya pakai apa? Tepung apa itu namanya? tepung terigu. Kalau ini tepungnya besan, Besan, tepung iya. besan, isinya kentang, Oh, terus bayam, cabai hijau. Ini Ini nasi biryani, ini kari kambing. Kari kambing. Itu tahu nggak acar. Ustaz ini nasinya kenapa panjang-panjang? Kenapa? Karena nggak pendek. Baik. Ini
rotinya Ustaz. Ada roti Pakistan Roti juga. Pakistan. Iya, iya. Ini rasanya Masya Allah, bahut hub. Oh iya, bahasa Pakistan. Oh. Belajar dari mana? Saya belajar dari mana tadi? Ada bisikan dari belakang. Oh iya. Oh, iya. Itu artinya apa Bang Atta? Bahut hub itu. Buat klub itu mantap sekali. Mantap sekali, Masya Izin Allah. Ustadz, sebelum kita makan, saya Ya. pengen kasih hadiah ke Ustadz. Masya ya. Allah, Sama Alhamdulillah. Bapak juga. Alhamdulillah. Ya. Wih, Alhamdulillah. Terima kasih Bang Atta. Semoga Allah balas kebaikannya. Amin. Bapak Parti dapat nggak? Bapak Parti dapat juga? Emang orang sini, ya udah deh nggak apa-apa deh. Ini Bapak Parti. Terima kasih Pak Atta, Alhamdulillah. semoga sehat selalu. Amin. Tambah sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mau nitip dulu biar kita Kita dulu makan. ya, kita makan biar nikmat ya. Ibu tadi aja di samping. Sini, Bapak Parti. Oh, situ aja. Oke, sip. Oke, saya ambilin ya. Ini udah, aduh, saya ngiler banget lihat makanannya, enak banget kayaknya nih. Gila tisu, kasih tisu lagi ngiler. Ngiler katanya. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Parti marah ya. Boleh saya ambil? Masya Ya Allah. Allah Pak Atta, terima kasih. Ya Allah. Udah Jadi udah Bapak segitu Parti aja. makan ini dong. Enggak. Ini kambing muda. Kambing. Iya. Alhamdulillah. Ayo bismillah. Terima kasih. Bang Atta saya ambilin ya? Oh gitu. Buat Bang Atta ya dong, biar gantian. Kita juga siap. sering ngambilin. Alhamdulillah diambilin. Bang Atta pakai tomat kan? Boleh, Pakai boleh. tomat. Udah cukup. Oh, Cukup. ini yang paling besar ayamnya. Oh. Nah. Wah. Wow. Yuk. Bismillah. Iya. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau gitu saya mau satu lagi nih. Apa tuh? Ini belum. Apanya? Nanti Pak sama Ustadz. roti. Ustadz saya pengen suapin. Masya Allah. Boleh kan? Tabarakallah. Boleh, boleh, boleh. Pakai piring Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah ya Ustadz. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah saya senang. Biar adil. Ahilman juga pengen nyuapin Bang Atta, boleh dong? Oh boleh dong Mas. Pakai Emang. piring Bang Atta. Boleh. Ini pakai sendoknya juga. Bismillah. Mudah-mudahan berkah ya. Amin pasti berkah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Bohot hub. Ya. Mantap sekali. Kalau gitu Beradil saya mau suapin. Bapak Parti? Bapak Parti. Iya ini, momen langka dong ini. Iya. Silakan. Ya Allah Pak Atta. Ya kan seperti orang tua dong. Masya Allah. Terima kasih Pak Atta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya juga ya, boleh. Hah? Saya boleh. Oh iya nyupin Boleh dong, boleh Bang Atta banget. dong kan. Ya, suapin kayak anak apa kayak teman? Kak teman lah. Ya kalau kayak anak aku begini dulu. Nggak mau gitu dulu. Gitu. Kasih lihat dulu orang belum bisa lihat sini. Ya, Ini Bang berdiri Parti di berdiri samping. sini. Parti samping. Nggak mau. Bu nggak mau. Dulu. Nggak mau Bu. Sedikit. Nanti dikit ya. Terakhir ya. Masya Allah. Terakhir mau kemana? Besok mau kemana? Kalau terakhir. Besok nasi padang. Terima kasih Bapak Parti. Saya tadi lihat Bang Atta, Mbak Parti suap-suapan tuh jadi terharu juga. Saya ngebayangin gimana Mbak Parti waktu kecil tuh nyuapinnya begitu Parti. Ya Itu sih waktu kesininya Kan umur 14 tahun. Jadi udah gak suap-suapan? Dia suapin cuma dimasakin doang gitu. Oh, tapi pernah nggak disuapin momen misalnya Bang Atta sakit atau gimana? Paling dimasakin doang. Berarti Nggak tadi mau. ini momen sangat langka. Saya peluk pertama kali tadi. Allah. Peluk pertama kali selama ini begini doang. Terus ini suapin juga pertama kali. Masya Allah, berkah ini silaturahmi. Berkah Ramadan. Silaturahmi Ramadan, Masya Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Ayo Ustadz, bismillah. Ayo. Teman-teman, saya cuma mau bilang satu aja. Kalian juga di hidup harus punya salah satu ibu angkat boleh, kalau nggak teman boleh, kalau nggak istri boleh, harus sayang banget, yang tulus. Supaya ada yang berdoa buat kita, ada yang mendoakan buat kita. Jadi terima kasih teman-teman masih setia sama saya, masih di program saya. Mudah-mudahan program ini bermanfaat buat kita semua, bermanfaat buat keluarga saya, bermanfaat buat keluarga Bapak Parti, bermanfaat buat seluruh umat Islam kita ini yang di Indonesia, yang nggak mengerti bahasa Indonesia, di komen aja nanti. Insya Allah kita bikin program yang pakai translate. Teman-teman, terima kasih ya. Tetap sayang sama kita, tetap disayang sama program kita ini. Dan insya Allah nanti kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.